Anak Sultan jangan nonton. Bukan gak ada alasannya kenapa anak Sultan gak boleh nonton. Mungkin sesimpel ya karena video ini bukan untuk kalian aja gitu. Karena anak Sultan butuh apa lagi sih dalam hidup. Video ini dikhususkan untuk kalian para struggle, para single fighter, untuk orang-orang yang tidak ingin membebani orang tua, untuk orang-orang yang ingin sesegera mungkin mencari uang. Bukan sesuatu yang pasti juga untuk dilakuin, karena mungkin cara ini cocok untuk sebagian orang, gak cocok untuk sebagian orang. Tapi seenggaknya gue mau share sesuatu yang gue tahu. Sebelumnya gue mulai dengan cerita ya. Jadi gue itu adalah anak broken home sejak SMP kelas 2. Sejak gue broken home tuh gue kayak sulit percaya lagi sama orang, karena orang yang paling gue percaya aja, kedua orang tua gue rasa mereka mengkhianati gue. Ya tapi itu pikiran gue waktu dulu, sekarang udah gak kayak gitu lagi. Mungkin kapan-kapan gue bahas. Cuma setidaknya pada saat itu, pada tahun dimana gue kelas 2 SMP itu, mungkin sekitar 2000, gue masuk SMP tuh 2006, 2007, 2008, sekitar tahun 2008 gue menjadi anak broken home, dan gue merasa perlu berjuang sedini mungkin, mencukupi kebutuhan hidup gue sedini mungkin. Masalahnya adalah waktu itu gue belum terlalu kenal internet. Gue bikin Friendster itu aja baru kelas 3 SMP. Sekarang gue udah bisa cari uang, gue udah bisa bangun rumah, gue udah bisa beli mobil, gue udah punya macem-macem. Mungkin ini rezeki dari Tuhan, mungkin juga ini jawaban dari doa-doa gue dulu yang tidak mau menyusahkan orang tua. Ya segala sesuatu masih mungkin, tapi setidaknya gue yakin bahwa sesuatu yang kita perjuangkan akan menghasilkan jawaban. Mungkin tidak persis seperti yang kita inginkan, tapi sesuatu yang lebih kita butuhkan. Ya kira-kira seperti itu. Ceritanya gini, kenapa tiba-tiba gue mau nge-share video ini adalah karena AdSense gue bulan ini banyak. Ya nggak banyak sih, mungkin nggak etis kalau gue sebut nominalnya, tapi bodo amat perkara etis sama nggak etis. Gue dapet AdSense sebesar 4 juta. Bukan mau pamer, karena itu bukan sesuatu yang besar untuk dipamerkan. Setidaknya kalian bisa tahu lah gambarannya dengan subscriber sekitar 14 ribuan ini, gue bisa dapet penghasilan segitu gitu. Siapa tahu kalau kalian main YouTube-nya lebih tekun, kalau kalian ngedit videonya lebih bagus, kalau kalian uploadnya lebih rajin, siapa tahu kalian bisa dapet angka yang lebih dari itu. Jadi kemarin gue beli ini, gue beli poster pemain bola. Enggak lah, gue beli sepatu. Woi, gue bisa jajan sepatu coy. Harganya 2 jutaan lah. Ini gue beli dari uang AdSense gue bulan kemarin. Gue nggak tahu ini sepatu tipe apa, apakah sepatu ini keren atau sepatu ini alay, gue nggak tahu. Yang jelas adalah sepatu ini gue beli dari uang AdSense. Nah kan berarti ya dinilai pamer terserah, tapi masa sih lu menilai ini sebagai pamer karena cuma 4 juta gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Ya gimana ya, bingung juga gue, karena 4 juta ini relatif. Sebagian orang menganggap ini kecil, sebagian orang menganggap ini besar gitu. Gue menganggap ini biasa saja. Tapi gue tuh bukan orang yang sudah biasa mendapatkan uang
secara online gitu. Maksudnya gue bikin video terus dibayar orang tuh, maksudnya gue bukan orang yang terbiasa melakukan itu. Jadi gue cukup senang gitu ketika ini terjadi, ketika gue bisa mendapatkan uang dari apa yang gue kerjain, cukup senang gitu. Makanya gue jadi punya semangat untuk men-share ini kepada kalian. Gue juga bingung ya, maksud gue sebelumnya teman-teman gue komik-komik banyak yang juga sudah bikin akun YouTube, tapi kok nggak ada yang bilang-bilang ya bahwa ternyata YouTube itu bisa menghasilkan ini. Nggak tahu, menurut mereka ini nggak penting, nggak tahu takut lahannya diambil, nggak tahu. Ya nggak tahu, banyak juga kemungkinannya. Cuman ketika gua mendapat ini, gua tuh pengen nge-share aja gitu, bahwa dengan melakukan ini kalian bisa mendapat ini gitu, kira-kira seperti itu. Karena orang tua gua tuh bertanggung jawabnya dari gua masih sekolah. Semua kebutuhan primer gua dipenuhin, kayak buku, LKS, tas, sepatu gitu, semua dipenuhin. Cuma kan ada barang-barang selain kebutuhan primer yang gue inginkan gitu. Cuma gue gak berani menyampaikan karena kenapa gue harus terlalu memberatkan orang tua gue, sementara orang tua gue tuh bukan sultan gitu loh. Jadi dari dulu tuh gue punya keinginan untuk cari uang tambahan, setidaknya untuk beli barang-barang yang gue inginkan. Masalahnya gue belum tahu caranya. Sekarang udah banyak tuh, maksudnya remaja juga kan udah lebih melek teknologi gitu kan, udah lebih kenal internet daripada dibanding zaman gua tahun 2000-an dulu. Remaja sekarang kayak hampir semua udah punya smartphone lah, dan itu sangat bisa digunakan untuk mencari uang. Kalian ya udah rekam aja diri kalian melakukan sesuatu yang lucu menurut kalian gitu, beropini, membagikan gagasan, membagikan ide, membuat sebuah konsep video yang keren, yang bagus, yang lucu, yang fun, yang cerita horor juga bisa dibagi, cerita-cerita pengalaman kalian, ya apapun bisa kalian kasih gitu. Karena gua aja yang dengan skill ngedit yang tidak ada, dengan skill ngedit yang tidak mumpuni, maksudnya gue pede-pede aja gitu ngupload. Entah gue yang nggak tahu malu, tapi kan nggak tahu malu juga nggak salah juga sih kan, nggak nyakitin keluarga lu juga. Gue upload video kualitasnya jelek kan nggak bikin kakek lu meninggal juga gitu kan. Menurut gue selagi apa yang gue lakuin menyenangkan buat gue dan lucu buat gue, dan itu tidak menyakiti orang lain, sih gue sih pede-pede aja, bodo amat. Ada yang komen video YouTube lu ketinggalan 10 tahun dari komik-komik lain, ya bodo amat, emang gue mau ngejar komik lain? Enggak, gue punya YouTube ini ya merasa punya media lain aja untuk bercanda gitu, dan gue sekarang masih membaca gitu apa-apa yang disenangi di YouTube. Kalau kayak konten-konten yang kemarin gue bikin tuh, video-video yang sebelum ini, yang ngata-ngatain MLI, yang ngata-ngatain Deddy Corbuzier gitu, mat lucu, smart people, itu gue males ya nerusinnya karena isinya alay semua ya. Gue tuh mikir, ini kenapa yang komen ke gue pada alay semua ya? Oh ternyata yang gue lakuin juga alay ternyata. Iya. Gue baru mikir tuh. Jadi gue tuh pengen supaya orang memanfaatkan YouTube untuk hal yang lebih berguna aja gitu, kayak cari uang kayak apa kayak. Menurut gue itu lebih berguna dibanding komen-komen hate speech di akun orang lain gitu. Itu lebih sangat amat tidak berguna. Lebih berguna kalian terang-terangan pakai YouTube untuk cari uang gitu, toh ada hasilnya. Ngatain orang seseneng apa sih kita habis ngatain orang? Gue sih kalau ngerosting nih terus roastingan gue ketajaman gitu, kayaknya gue aja ngerasa bersalah gitu. Nah kalian konteksnya nggak lagi ngerosting, tiba-tiba ngatain, jahat ngatainnya, masa bisa seneng sih? Kayaknya perlu ke psikolog. Iya, gue kemarin video-video yang ngatain itu cukup rame ya, tapi gue nggak mau nerusin karena alay.
Dan keinginan gue tuh sebenarnya adalah mengubah mindset beberapa orang gitu untuk supaya tidak terlalu menghamba. Masalahnya gue jadi cuma mindahin aja gitu dari orang yang ngefansnya tadinya sama Majelis Lucu terus berubah jadi ngefansnya sama gue gitu. Dan orang-orang yang terbuka pikirannya karena gue terus ngefans sama gue, misalkan ada umat lucu yang komen jelek channel gue, diributin sama mereka. Lah kata gue ini sama-sama juga jadi gue membuat ekosistem yang tidak baik. Ya lingkaran setan aja gitu, muter-muter. Tadinya kan kayak gitu, tadinya beberapa umat lucu tuh gue yakin tadinya fans Atta dipanjat sama MLI, ada yang pindah dari ngefans Atta ke ngefans MLI gitu. Tuh kalau gue melakukan hal yang sama kayak yang MLI lakukan, ya gue cuma mindahin umat lucu jadi umat gue aja gitu. Jadinya lingkaran setannya nggak selesai. Makanya gue berhenti melakukan itu. Gue bikin sesuatu aja yang menurut gue lucu, nggak harus yang dark gitu. Karena kan ya dark comedy itu baru mulai populer di Indonesia, terus seolah-olah semua orang harus melakukan dark untuk menjadi lucu. Fuck man, nggak kayak gitu. Ya udah gue bikin yang receh-receh juga seru dan menghasilkan gitu ya. Intinya ayo, daripada kalian punya channel YouTube dipakai buat ngata-ngatain orang doang, bikin aja coy, bikin aja modal kamera HP taruh di mana kayak gitu, terus rekam, edit. Gua aja nggak bisa ngedit bisa dapat segitu, siapa tahu kalian yang editnya lebih jago, videonya lebih akan banyak disukai oleh masyarakat. Ayo cari uang sejak dini di YouTube nih, mumpung masih ada platformnya. Siapa tahu YouTube bubar kan, siapa tahu YouTube diblok dari Indonesia, ntar keburu nggak bisa. Ayo mumpung masih bisa, ini lahan yang nggak terlalu susah untuk cari uang. Kalau ada yang nggak suka kalian cari uang di YouTube, bilang aja, urus aja hidup lu gitu. Ya gue juga nggak ngerasa paling bener, cuma ngasih tahu aja ada alternatif ini. Kalau kalian mau kerjain silakan. Siapa tahu kalian punya video-video yang udah kalian kerjain tapi belum banyak yang tonton, boleh komen linknya di comment section. Nanti gue ada wifi, nanti gue tontonin video kalian, nanti gue komen-komen, gue mampir ke video kalian. Ayo, yang belum mulai, ayo mulai. Yang udah mulai, ayo lanjutin. Anak sultan kalian ngapain nonton YouTube? Udah gak ada kepentingan. Nonton aja Netflix itu. Dah, semoga niat baik gue bisa diterima dengan baik oleh orang-orang. Kalau ada yang nganggep gue nggak jelas, pamer, bodo amat urusan lu itu. Gue cuma pengen ngasih tahu orang-orang yang tadinya punya keyakinan tapi belum dijalanin. Siapa tahu dengan gue nunjukin bahwa gue bisa dapet sekian dari YouTube, gue bisa beli apa-apa itu dari YouTube, keinginannya jadi dilaksanakan, dikerjakan. Dadah.